Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Rahmayani Sudirman dengan NIM 23050150205 dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar pada tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan media pembelajaran menyimak. Sebelum itu, apa kabar kalian semua adik-adik? Tentunya saya berharap kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai memahami wacana lisan tentang berita dan drama pendek menyimpulkan pada kelas 6 SD sekolah dasar. Nah, jangan lupa sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu kalian mohon disimak ya adik-adik. Nah, yang pertama yaitu standar kompetensi, yaitu mendengarkan, memahami wacana lisan tentang berita dan drama pendek. Dan kompetensi dasar ini ada beberapa poin. Yang pertama, menyimpulkan isi berita yang didengar dari televisi atau radio. Nah, selanjutnya pada poin kedua yaitu siswa dapat mendengarkan berita yang disiarkan melalui televisi atau radio. Nah, pada poin ketiga atau poin terakhir yaitu siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan isi berita yang didengar. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat memahami wacana lisan berupa berita dan drama pendek. Dan yang kedua yaitu siswa dapat menyimpulkan informasi dari berita yang telah didengar. Nah, jadi materi pembelajaran kita yang pertama yaitu kesimpulan. Nah, apakah kalian tahu apa sih itu simpulan? Apa kalian masih ingat mengenai simpulan itu apa? Nah, betul. Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan atau diikatkan hasil menyimpulkan. Kesimpulan ini adik-adik adalah bisa didefinisikan sebagai pendapat atau gagasan akhir dari suatu teks, uraian, bacaan, dan sebagainya. Jadi simpulan ini bisa berupa lisan maupun tulisan. Slide kedua ini yaitu kita harus mengetahui dulu anak-anak apa sih itu isi berita. Nah, isi berita ini adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian peristiwa. Nah, pada slide selanjutnya kita mempelajari mengenai langkah-langkah menyusun simpulan anak-anak. Nah, yang pertama yaitu menyimak berita dengan seksama. Nah, pada poin kedua yaitu sambil mendengarkan berita, kita mencatat pokok-pokok berita itu. Nah, pada poin ketiga yaitu merangkaikan pokok-pokok berita menjadi kesimpulan. Nah, itulah langkah-langkah menyusun simpulan ya, anak-anak. Selanjutnya yaitu mengenai pokok-pokok berita. Apakah kalian semua tahu apa sih itu pokok-pokok berita? Nah, jadi pokok-pokok berita ini adalah bagian-bagian yang terpenting pada berita. Selanjutnya anak-anak, kita harus memahami mengenai bagaimana menyusun pokok-pokok berita. Nah, jadi apa sih itu menyusun pokok-pokok berita? Nah, jadi menyusun pokok-pokok isi berita ini menjadi simpulan secara runtuh dari televisi atau radio yang didengarnya dengan merangkai pokok-pokok isi berita secara urut dalam bentuk uraian atau paragraf. Nah, sekarang di sini kakak menampilkan sebuah contoh mengenai naskah drama. Nah, mohon didengar ya anak-anak. Kemarin sore, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan tim Olimpiade Fisika Indonesia di Istana Kepresidenan. Pertemuan ini diadakan karena tim Olimpiade Fisika Indonesia baru saja memenangkan juara umum dalam Olimpiade Fisika Internasional yang diadakan di Singapura. Presiden Yudhoyono memberikan ucapan selamat dan merasa bangga atas prestasi yang telah dicapai oleh tim tersebut.
Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu pokok-pokok isi beritanya yang tadi, yaitu yang pertama, kemarin sore Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan tim Olimpiade Fisika Indonesia di Istana Kepresidenan. Nah, pada poin kedua pada isi pokok-pokok berita ini yaitu tim Olimpiade Fisika Indonesia baru saja memenangkan juara umum dalam Olimpiade Fisika Internasional di Singapura. Nah, pada poin terakhir dari isi berita ini yaitu Presiden Yudhoyono merasa bangga atas prestasi yang telah dicapai oleh tim tersebut. Nah, jadi pada kesimpulannya anak-anak yaitu pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tim Olimpiade Fisika Indonesia menunjukkan apresiasi tinggi dari pemerintahan terhadap prestasi anak bangsa. Keberhasilan dari tim Olimpiade Fisika Indonesia ini meraih juara umum di Singapura menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia dan diharapkan dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi di bidang sains dan teknologi. Anak-anak, mari berlatih menyimpulkan isi berita. Apakah kalian sudah siap? Nah, yang pertama, dengarkan pembacaan teks berita berikut ini yang akan dilakukan oleh seorang temanmu. Tutuplah bukumu. Nah, yang kedua yaitu siapkan catatan untuk menulis hal-hal yang penting dalam berita dan kata-kata yang menurutmu sulit dipahami. Pembacaannya hanya dilakukan sekali. Kakak akan membacakan sebuah naskah drama. Nah, mohon disimak ya adik-adik. Pemirsa, apakah kalian tahu di Jepang beberapa ilmuwan menemukan cara menanam padi di bawah tanah gedung bertingkat. Mereka menciptakan teknologi pertanian khusus supaya orang bisa menanam padi di tempat yang sempit. Teknologi ini dibuat oleh perusahaan pertanian bernama Pesona O2. Salah satu tempat mereka menanam padi adalah di lantai bawah tanah gedung Otemachi Namura yang ada di tengah kota Tokyo. Di sana, mereka menggunakan air sebagai media tanam. Penerangan memakai lampu khusus dari semua hal seperti cahaya, air, kelembapan udara diatur oleh komputer. Dengan teknologi ini, Pesona O2 berhasil menemukan cara untuk menanam padi meskipun lahan pertanian semakin sempit. Nah, selain itu, mereka juga ingin mengajak warga Jepang untuk kembali tertarik menjadi petani. Nah, selanjutnya setelah mendengarkan pembacaan tersebut yang kakak telah bacakan, jawablah pertanyaan berikut ini ya, adik-adik. Nah, yang pertama, di daerah mana ilmuwan mencoba menanam padi di bawah tanah di gedung bertingkat? Apa nama perusahaan yang mengembangkan teknologi pertanian ini? Di mana salah satu lahan pertanian bawah tanah yang dikelola oleh Pesona O2 berada? Apa yang digunakan sebagai media tanam dalam sistem pertanian ini? Dan yang kelima yaitu mengapa Pesona O2 ingin mengajak warga Jepang untuk tertarik menjadi petani. Nah, itulah tadi pertanyaannya. Nah, untuk itu adik-adik silahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, begitulah pada penjelasan saya bagaimana adik-adik ini memahami wacana lisan tentang berita dan drama pendek menyimpulkan. Jadi yang pertama ada poin 3 yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengarkanlah pembacaan berita yang dibacakan oleh guru. Nah, yang kedua, tuliskan isi berita apa saja yang muncul pada berita tersebut adik-adik. Nah, yang ketiga, buatlah simpulan isi berita yang kamu dengar. Nah, adik-adik, begitulah memahami wacana lisan tentang berita dan drama pendek menyimpulkan pada kelas 6 SD sekolah dasar. Untuk itu, semoga adik-adik dapat memahami bagaimana wacana lisan tentang berita drama dan drama pendek. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Dan bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.